Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah manajemen waktu. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat hafalan untuk renungan pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat-sahabat Kristus, cara kita menggunakan waktu mengungkapkan nilai-nilai dan prioritas kita. Efesus 5 ayat 16 yang menjadi bacaan kita mendorong kita untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Pertama dan terutama, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Satu-satunya cara Anda dapat menjalani kehidupan yang penuh kebenaran, bermakna, dan berkelimpahan adalah dengan mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Kedua, dan sangat penting, berdoa. Penghemat waktu terbesar adalah doa. Yesus dalam pelayanannya menyadari bahwa penggunaan waktunya yang paling berharga dan produktif terjadi ketika dia sendirian bersama Bapa. Saat Anda mencari kehendak Tuhan, doa bertindak sebagai kompas dalam hidup Anda. Ketiga dan tidak kalah penting, temukan rencana Tuhan bagi Anda dan hiduplah sesuai dengan itu. Orang beriman yang dengan sadar berbuat dosa
atau berjalan di luar kehendak Allah akan menjadi tidak produktif dan tidak terpenuhi. Anda tidak dapat mencapai efektivitas secara maksimal jika Anda bergumul melawan Tuhan atau menjadi keras terhadap suaranya. Keempat, dan tidak boleh diabaikan, tulislah pernyataan misi untuk hidup Anda. Tanyakan kepada Tuhan tentang keinginannya bagi Anda, dan pikirkan bagaimana Anda dapat menggunakan sisa hidup Anda di dunia untuk memuliakan Dia. Sahabat-sahabat Kristus, jika Anda berdoa memohon bimbingan Tuhan dan memberikan telinga Anda untuk mendengar suaranya, Anda akan mendapati Dia akan memanfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Ingatlah, jika kita mencari kehendak Tuhan, kita akan menemukan waktu kita digunakan dengan bijak. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.